Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Putri Akin Gunawan, biasanya dipanggil Sahara, dan kebetulan menjadi formatur Ketua Umum Kohati Cabang Denpasar. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Eka Rizky, merupakan Direktur Eksekutif Malium dan juga aktif sebagai mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Udayana. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Bagi saya pribadi, Kartini itu sebuah simbol emansipasi wanita di Indonesia, yang mana emansipasi wanita sendiri kan diartikan sebagai bagaimana seseorang itu bisa bebas dari penindasan, kemudian keterbelakangan, baik itu sosial, politik, maupun budayanya. Dan emansipasi wanita ini biasanya diidentikan dengan kesetaraan gender nih. Dan kita berharap dengan adanya Kartini ini kita bisa sama-sama memperjuangkan kesetaraan kita, baik hak-hak yang kemudian bisa kita dapatkan dan juga peran serta kewajiban kita sebagai wanita, dan tidak ada bedanya dengan laki-laki. Oke, baik. Kalau menurut aku ya, bicara soal Kartini itu kan merupakan seorang tokoh ya. Nggak jauh beda sebenarnya antara Kartini dengan pahlawan-pahlawan yang lainnya gitu. Hanya saja Kartini itu memperjuangkan bagaimana hak-hak ini seharusnya didapatkan oleh perempuan gitu. Dan memang bukan hanya perempuan aja, hak-hak tersebut juga diperjuangkan oleh Kartini. Contohnya itu adalah masalah kesetaraan gender. Iya, iya. Nah, itu kesetaraan gender itu diperuntukkan untuk masyarakat luas. Namun Kartini ini memperjuangkan mengenai hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan. Contohnya, perempuan ini bukanlah sosok yang sangat amat lemah gitu. Sehingga pada zamannya Kartini pada saat itu, beliau itu mendirikan beberapa sekolah yang menyatakan bahwa perempuan itu sebenarnya bisa loh untuk berpendidikan lebih tinggi. Bisa loh perempuan untuk diakui kedudukannya dan tidak hanya dianggap sebagai pendapatnya itu bukan hanya dianggap sebagai keterbelakangan gitu. Jadi kedudukannya diakui oleh Kartini. Itulah arti Kartini bagi hidup kita. Iya, benar banget. Kalau bicara soal perjuangan Kartini bisa membawa perempuan sampai di titik perjuangan Indonesia yang ada di negara ini ya. Itu ada di bidang ekonomi, politik, dan juga budaya. Itu sebenarnya luar biasa hebat ya. Benar banget. Bisa melahirkan beberapa perempuan yang bisa berdiri di aspek-aspek penting tersebut. Bahkan membawa perubahan bagi Indonesia sendiri gitu. Dan menurut aku itu adalah sebuah perjuangan Kartini yang cukup amat luar biasa yang patut diapresiasi, dan Kartini harusnya bangga sama perempuan-perempuan Indonesia yang seperti itu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang Kartini ya, Kartini ini kan salah satu tokoh pejuang untuk perempuan di abad awal 20-an, dan memang secara aspek itu beliau banyak bergerak di bidang pendidikan, tetapi kemudian pemikiran dan tulisannya kemudian bisa mempengaruhi banyak hal, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya tadi pendidikan. Pada masanya Kartini itu, bagi perempuan untuk sekolah itu bukan sebuah hak, tapi larangan gitu, karena orang-orang pada zaman itu sangat mengeksklusifkan, bahkan hanya untuk orang-orang yang punya privilege, bahasanya kalau zaman sekarang ya. Jadi benar-benar orang yang punya kedudukan, orang yang punya uang, dan orang-orang perempuan kelas menengah bawah, bahkan kelas atas pun terkadang sangat sulit untuk bisa mendapatkan pendidikan. Dan Kartini sangat memperjuangkan hak-hak tersebut. Kenapa? Karena agar perempuan itu punya pengetahuan dan juga kapabilitas yang cukup mumpuni gitu, baik nanti untuk mendidik anaknya ataupun untuk mencerdaskan dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk bidang ekonomi, nah bukan hanya pendidikan teman-teman, jadi Kartini itu juga membuka banyak sekali pelatihan keterampilan sehingga perempuan-perempuan pada saat itu jadi berdaya dalam hal ini tuh dia bisa menghasilkan uangnya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri, dan secara independen itu tidak tergantung dengan laki-laki. Dan kemudian ini menjadi buah pikir yang saat ini justru banyak banget nih perempuan-perempuan yang udah sangat baik gitu karirnya, ekonominya, sehingga dia tidak perlu untuk merendahkan dirinya atau merasa rendah di hadapan laki-laki gitu.
Nah untuk politik sendiri, nah kalau misalkan Kartini sebenarnya dia nggak berperan secara langsung ya dalam dunia politik karena memang secara struktural dia juga tidak terlibat. Tetapi dalam hal ini Kartini itu banyak pemikiran dan tulisannya kemudian bisa mempengaruhi pada saat itu perspektif terhadap perempuan teman-teman. Nah pada situ juga dia memperjuangkan bahwa wanita itu berhak untuk memutuskan segala bentuk hak dan juga keputusannya terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya kenapa Kartini itu sangat juga berpengaruh pemikirannya terhadap perspektif perempuan di dunia politik. Nah yang terakhir itu tentang sosial dan budaya. Kartini ini sangat menentang loh terkait kayak budaya patriarki yang memang mengharuskan perempuan itu ada di bawah laki-laki gitu. Jadi dia benar-benar memperjuangkan itu bukan sekedar kayak memperjuangkan dari segi pendidikan dan lain sebagainya, tapi dia juga memperjuangkan dari segi kultural yang pada saat itu di masyarakat Jawa emang benar-benar yang sekental itu gitu. Bahkan perempuan itu untuk bicara sama laki-laki aja dia nggak boleh menatap matanya gitu. Jadi benar-benar dia memperjuangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu kita satu setara sebagai makhluk hidup yang memang merdeka gitu. Oke. Mungkin boleh dari Kak Sakara. Oke, jadi kalau dari aku pribadi, bagaimana kemudian aku menerapkan kekartinian. Kekartinian dalam hal ini tuh bukan bagaimana kita harus berpakaian seperti orang Jawa atau seperti Kartini ya, tapi bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kemudian ditanamkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini gitu. Misal contohnya dari segi pendidikan. Nah, kalau dari aku pribadi itu menurutku pendidikan itu salah satu hal yang paling terpenting. Nah, oleh karena itu perempuan itu jangan terpatok pada kemudian usia atau apa. Ketika kita punya mimpi untuk bercita-cita menjadi seorang dosen atau seorang profesor, maka kejarlah pendidikan itu gitu. Atau ingin menjadi expert seperti apa, maka kejarlah itu. Kemudian kedua, terkait kemandirian. Memang ketika kita misalkan berkeluarga dan memutuskan untuk berkeluarga dari pihak misalkan suami kita akan menafkahi kita, tapi untuk menjaga independensi kita itu kita perlu untuk berdaya dari segi ekonomi. Tapi selain ekonomi kita juga harus mandiri secara emosional. Jadi bukan hanya ekonomi tapi emosional kita juga harus bisa kita sama-sama kontrol dan sebagainya untuk bisa apa? Untuk bisa secara objektif memutuskan berbagai bentuk keputusan kritis dalam hidup kita gitu. Karena terkadang kalau misalkan dari segi kesehatan kan, kalau misalkan dari segi biologis perempuan itu banyak pakai perasaan dan itu benar-benar berpengaruh banget terhadap bagaimana perempuan itu bisa memutuskan tujuan atau keputusan hidupnya. Maka balancing antara ekonomi, independensi diri dan juga emosional itu penting. Kemudian yang ketiga, sebagaimana Ibu Kartini selalu ajarkan kepada kita, maka terkait untuk berdaya itu bukan hanya untuk diri sendiri loh. Masih banyak banget perempuan-perempuan yang kita harus ajak bareng-bareng. Jadi bukan hanya kemudian menerapkan Kartini itu terhadap kehidupan kita pribadi masing-masing, tapi kita perlu juga untuk mengajak teman-teman kita untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip ini gitu. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara memperjuangkan hak-hak perempuan, dengan cara mengedukasi perempuan, atau dengan cara membela atau saling sharing untuk misalkan kita sama-sama untuk bisa berbagi sebagai perempuan sesama perempuan. Jadi kalau bahasanya itu woman empower woman atau woman support woman gitu. Kalau menurut aku ya, gimana cara menerapkan seseorang Kartini dalam hidup aku? Mungkin yang paling penting terutama dalam hidup aku itu adalah mengenai pendidikan gitu. Sejak dulu Kartini itu sudah membangun sekolah untuk para perempuan dan mungkin itu bisa diterapkan gitu bagi para perempuan, terkhusus bagi aku, bahwa pendidikan itu adalah mengubah segalanya gitu. Termasuk juga mengubah pola pikir perempuan gitu. Bahwasanya itu perempuan bisa loh didengar pendapatnya, bisa juga menduduki posisi yang sama seperti perempuan gitu. Jadi segala hal yang mungkin berkaitan dengan budaya bukan berarti budaya ini harus kita tinggalkan, bukan ya, tapi ada beberapa hal mengenai budaya yang membuat perempuan itu di bawah, yang itulah yang harus ditinggalkan, itu dengan cara pendidikan gitu.
Contohnya itu seperti patriarki mungkin yang Iya, tadi benar seperti banget. dikatakan oleh Kak Iya. Samara gitu kan. Bahwa patriarki ini yang membuat perempuan itu bisa posisi di bawah gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa diterapkan dalam hidup aku adalah mengenai eh, pendidikan dan juga wanita karir yang ada dalam hidup aku. Mungkin motivasi dari wanita-wanita karir itu seperti mungkin para menteri yang udah duduk di posisi Iya, yang saat benar ini ya. banget. Nah, itu motivasi aku banget kayak oh ya ternyata perempuan ini udah bisa loh jadi pemimpin Indonesia yang bawa perubahan bagi Indonesia sendiri gitu. Mungkin itu sih bagi aku. Iya, benar banget. Oke, mungkin habis gelap terbitlah terang gitu. Kalau kita kembali lagi ya, kalau kita lihat ke zaman dulu gitu kan. Zaman dulu itu perempuan itu sangat terbelakang, yang dimana perempuan itu masih kalau dibilang sampai sekarang itu masih bekerja sebagai domestik gitu. Yang dimana pekerjaannya adalah sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah mungkin kalau kita terapkan dengan masa kini habis gelap terbitlah terang, itulah seperti pembaharuan terkini bagi para perempuan yang mungkin dulu pekerjaannya hanya mengurus anak, memasak, mengurus suami, mungkin itu sudah hanyalah pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga, tapi perempuan juga bisa bekerja sebagai pemimpin, contohnya membawa perubahan bagi Indonesia gitu. Itulah yang dimaksud dengan habis gelap terbitlah terang gitu mungkin. Oke, benar banget. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi bagaimana sih kita memaknai salah satu quotes yang paling populer pada saat itu dan pada masa kini terkait habis gelap terbitlah terang. Jadi habis kita bersusah-susah atau memperjuangkan berbagai macam hal, itu kita bisa bangkit dan sejahtera gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita memaknai hal tersebut? Nah, jadi kalau misalkan dari aku pribadi itu bisa difragmentkan ke beberapa kategori. Yang pertama dari dunia pendidikan ya, lagi dan lagi. Jadi dulu itu yang pada masanya Kartini itu susahnya minta ampun, pada saat ini kita sudah mulai menikmati gitu. Artinya pendidikan itu bukan hanya untuk laki-laki, semuanya itu bisa sama-sama saling berkompetisi secara sehat dan juga bisa mengenyam pendidikan yang sama. Contohnya di sekitar 2 tahun terakhir di 5 kali wisudanya Udayana, itu perempuan punya nilai yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi IPK rata-ratanya laki-laki kalau nggak salah itu 3,62, tapi kalau misalnya rata-ratanya perempuan 3,72. Jadi di atasnya laki-laki untuk segi pendidikan gitu. Dan banyak juga perempuan-perempuan yang saat ini sudah punya pendidikan yang justru lebih bersaing gitu daripada laki-laki. Nah itu nanti teman-teman bisa cek IG aku pernah sempat share ketika wakil rektor itu menyampaikan terkait laporan akademik di Universitas Udayana kayak gitu. Nanti jangan lupa cek. Ya, jangan lupa cek ya Instagramku. Jadi yang kedua itu terkait perubahan sosial. Artinya di sini ada fragmentasi sosial yang kemudian berubah, yang ketika di zamannya Kartini dulu itu misalkan perempuan itu nggak boleh masuk ke ranah-ranah politik, nggak boleh masuk ke ranah-ranah ruang publik. Hari ini kita sudah menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah. Ketika kemudian di ruang publik perempuan itu berpendapat ataupun perempuan itu mendebat, baik itu sesama jenisnya ataupun lawan jenisnya, itu menjadi hal yang sekarang cukup lumrah gitu. Yang pada saat itu sebetulnya sangat amat sulit gitu. Bahkan ketika kita salah ngomong satu kata aja, pada saat itu udah jadi gunjingan banyak kelompok gitu. Dan pada saat ini itu kita sudah cukup cukup berubah dari segi sosial. Nah kemudian yang terakhir itu dari segi ekonomi dan independensi. Jadi perempuan itu sekarang udah mulai berdaya, udah mulai memahami bahwa kita itu hidup tidak bisa bergantung pada siapapun, baik itu orang tua ataupun suami. Kita bisa berdaya dengan diri kita sendiri gitu. Artinya bisa mencari uang sendiri, bisa mandiri, ngasih makan diri kita sendiri, membeli segala bentuk keinginan kita itu melalui apa yang kita perjuangkan sendiri gitu. Jadi habis gelap terbitlah terang itu
bisa kemudian kita sama-sama rasakan hari ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton saat ini juga ngerasain bahwa segala akses terhadap perempuan hari ini sudah cukup equal ya terhadap laki-laki, walaupun memang masih terjadi di luar sana terkait kekerasan seksual dan sebagainya. Tetapi dibandingkan dengan masa lalu yang cukup gelap, hari ini sudah cukup terang gitu. Oke, jadi tadi kan kita ngomongin tentang habis gelap, terbitlah terang, dan bagaimana sih kemudian hari ini kita sama-sama melihat eksistensi perempuan yang memaknai atau yang kemudian dibuktikan di hari ini gitu. Dari aku pribadi melihat bahwa eksistensi perempuan saat ini di Indonesia sudah cukup berprogres ya, ketimbang kemudian di tahun-tahun sebelumnya dan sebagainya, dan itu selalu akan ada perbaikan. Misalkan contohnya ketika banyak orang-orang di luar sana yang fight untuk kesetaraan gender, untuk hak-hak perempuan, untuk memperjuangkan misalkan orang-orang yang direhabilitasi karena pernah mendapatkan kekerasan seksual dan sebagainya, itu udah cukup baik ya, sehingga kemudian eksistensi daripada Kartini-Kartini muda juga sangat cukup terasa dan membawa perubahan yang cukup signifikan. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa eksistensi daripada gelap kemudian terbitlah terang itu sudah cukup terasa gitu perubahan-perubahannya saat ini. Nah kemudian yang perlu menjadi garis bawah itu adalah bagaimana kita memandang masa depan untuk menerangkan kembali jalan-jalan yang mungkin hari ini masih gelap. Misalkan contohnya kayak yang tadi terkait kekerasan seksual itu masih ada, bukan hanya kemudian terhadap perempuan tetapi terhadap anak juga gitu. Bagaimana kemudian kita menyikapi hal-hal yang belum eksis atau belum terang pada saat ini gitu. Ya mungkin jawabanku sama Kak Sahara itu nggak jauh berbeda ya. Yang pastinya itu udah sebanding gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa perempuan yang merasa dirinya belum layak gitu untuk mengikuti eksistensi zaman sekarang. Mungkin pengaruhnya itu adalah karena keluarga gitu. Balik lagi, dukungan keluarga itu merupakan dukungan paling inti untuk proses pertumbuhan kepercayaan diri seorang perempuan gitu. Jadi kalau dibilang memang secara keseluruhan untuk eksistensi itu udah sebanding dengan pernyataan habis gelap terbitlah terang gitu. Itu sih menurut aku. Ya, sebentar. Nah, aku juga mau nambahin. Jadi peran keluarga sangat penting itu benar banget. Jadi ketika, contoh ya, ini contoh konkret yang mungkin terjadi dalam hidup aku. Jadi orang tua aku itu nggak pernah yang namanya ngebedain anak laki-laki atau perempuan. Kami 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi apapun bentuk misalkan peran dan tanggung jawab itu kita ambilnya bareng-bareng gitu. Jadi dari kecil misalkan aku nggak pernah mendapatkan diskriminasi gender terhadap keluarga aku. Sehingga ketika aku masuk ke ruang-ruang publik, aku tuh justru lebih pede dan lebih berani karena aku selalu merasa bahwa kita semua setara. Tapi beda juga sama temenku yang pernah cerita bahwa di keluarganya itu sering banget dapat diskriminasi, kayak misalkan perempuan tuh harusnya seperti ini, perempuan tuh misalkan harus lebih sopan dan sebagainya, atau nggak bisa berkata atau ngomong tuh terlalu tinggi intonasinya, atau bahkan mendapatkan diskriminasi yang cukup signifikan gitu. Jadi kayak terlalu ditekan dan sebagainya, terlalu dibatasi dan sebagainya gitu. Jadi sehingga dia merasa bahwa ketika dia masuk ke ruang-ruang publik, ketika dia mau memperjuangkan pendidikannya itu justru lebih percaya dirinya itu udah turun dengan sendirinya gitu, karena dia tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung kesetaraan gender gitu. Jadi aku setuju banget sama Eka terkait. Mungkin kalau aku sama Kak Sahara itu berbanding terbalik ya. Kalau Kak Sahara itu mungkin lebih disupport sama keluarganya gitu. Mungkin kalau aku tuh 50-50 gitu kan. Kalau masalah tanggung jawab di rumah itu lebih ke cewek gitu kan. Tapi itu hanya berlaku untuk mama sama papa aku aja gitu. Nah hal itu mulai diterapin sama diri aku sendiri gitu. Bahwa aku ngasih pemahaman, kebetulan ya aku 3 bersaudara, 1 cowok, 2 cewek. Dan aku ngasih pemahaman ke adikku bahwa ini loh yang kerja atas tanggung jawab ini bukan cuman cowok doang gitu. Kamu juga bisa nyuci piring, kamu juga bisa ngebersihin rumah gitu. Dan itu istilahnya bukan hanya pekerjaan domestik seorang perempuan aja, tapi juga seorang laki-laki juga bisa untuk melakukan hal seperti itu gitu. Bahkan aku sampai bikin perbandingan gitu loh, gimana nanti kalau kamu berumah tangga gitu loh, jangan sampai nyusahin istri kamu gitu hanya untuk menerapkan pemikiran kamu yang seperti itu gitu.
Padahal masih SMP loh, dan aku udah ngasih penjelasan. Iya, jadi penjelasan Iya. itu justru jadi kayak Oh, masuk nggak sih kan, iya. jadi kayak bukan yang tadi kita bilang kayak memperjuangkan hak-hak perempuan itu bukan cuma dari segi pendidikan, ekonomi, tapi dengan cara kita mengedukasi orang di sekeliling kita tentang kesetaraan gender aja itu sebuah bentuk perjuangan loh Iya. untuk bisa men-spread up lagi. Jadi kayak kita benar-benar ngasih tahu one by one, person by person, Iya. experience by experience. Jadi orang tuh lebih memikirkan gitu ya. Jadi dari praktek-prakteknya. Iya. Oke. Oke, kalau masalah implementasi Kartini dalam kesetaraan gender mungkin ya. Kalau kalau di Indonesia kemarin tuh aku sempat search juga ya bahwa Indonesia itu tahun lalu masuk ke dalam peringkat 97 dari 146 masalah kesetaraan gender. Namun di tahun 2023, yang 97 peringkat 97 itu di tahun 2022, dan di tahun 2023 Indonesia itu naik jadi 82 dari 146 negara gitu. Nah, ini menyebabkan bahwa permasalahan kesetaraan gender itu masih menjadi pusat perhatian negara gitu loh. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan gender gitu? Kalau yang aku riset semalam itu ternyata masalahnya itu bukan masalah di pendidikan, tapi itu masalah ekonomi dan juga kesehatan gitu. Nah, kalau masalah ekonomi gitu, mungkin ya kalau kita lihat secara internalnya gitu, masih banyak mungkin perempuan yang pemikirannya masih dikelilingi oleh pemikiran keluarga yang masih budaya patriarki gitu. Mungkin ada istri yang niatnya itu mau bekerja gitu, tapi mungkin ya udah aku kan bisa bekerja, gajiku loh cukup, kamu ngurus aja di rumah gitu. Nah, itu faktor ekonomi dan juga mungkin faktor kesehatan gitu. Kalau masalah faktor kesehatan, perempuan ini masih dalam alienasi motherhood, yang dimana perempuan ini masih dalam gak bebas untuk dalam hal kinerja reproduksinya gitu. Mungkin masalah KB ya. Kalau masalah KB, negara itu kalau nggak salah udah ngebatasin kalau anak itu maksimal 3 ya. Jadi kalau untuk KB, mungkin laki-laki itu lebih milih ke istrinya untuk lebih masang KB gitu. Dan itu kan istilahnya istri itu nggak bebas atas hak reproduksinya gitu. Jadi kayak yang lebih bebas tuh laki-laki gitu loh. Itu sih mungkin menurut aku kalau untuk hal itu. Oke, aku nyambung dulu ya tanggapannya tadi dari Kak. Jadi benar banget teman-teman. Padahal KB itu bisa dipasang di laki-laki juga gitu. Dan justru itu juga tidak terlalu mengubah hormonnya gitu. Memang sih ada beberapa ya, itu juga sama aja risikonya dengan wanita. Dan bener banget. Jadi kadang-kadang kita tuh depend on laki-laki, jadinya kalau misalkan kayak berapa sih kita mau punya anak, pasti kayak kalau misalkan laki-lakinya yang cukup patriarki, mereka kayak kalau belum dapat anak cowok itu diteruskan gitu, padahal mungkin istrinya nggak siap untuk mengurus anaknya atau mengandung anaknya gitu. Jadi itu menjadi hal yang cukup dan harus dirubah gitu, bahwa kita sebagai perempuan itu punya tanggung jawab yang cukup besar ketika hamil, kemudian melahirkan, menyusui, itu juga cukup beresiko gitu. Jadi hal-hal yang kemudian harus diputuskan bersama, itu harapannya laki-laki di luar sana bisa memahami gitu, bahwa kita punya hak yang sama untuk bisa memutuskan berapa kita punya anak, kemudian siapa yang nanti bakal masang KB, bagaimana kita membesarkan anak dan sebagainya. Oke, nah balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana sih implementasi daripada kesetaraan gender hari ini dan pendidikan wanita. Nah, kalau misalkan implementasi kesetaraan gender hari ini yang aku rasakan sudah cukup membaik dari tahun ke tahun. Karena aku sangat terima kasih sekali bagi teman-teman yang saat ini bergerak di dunia aktivisme untuk perempuan, baik itu feminis dan sebagainya, atau organisasi-organisasi NGO yang memang sangat support terhadap perempuan. Hari ini mungkin kita sama-sama bisa menikmati hal itu karena apa? Karena perjuangan-perjuangan yang cukup cukup keras juga dari teman-teman di luar sana gitu. Karena kita nggak akan bisa ngerasain, misalkan contohnya 30% untuk partai politik itu diminimalkan. Jadi harus consist of meliputi 30%-nya perempuan gitu. Kalau nggak bisa daftar. Undang-undang itu nggak mungkin ada ketika kita nggak berjuang untuk itu gitu misalkan. Atau
misalkan untuk menteri, hari ini menteri ada 2 dari perempuan ya, ada Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Retno, dan keduanya ini sama-sama pertama, jadi untuk Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri gitu. Jadi itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa ya untuk bisa menduduki posisi-posisi itu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, salah satu perempuan di Indonesia bisa aja jadi presiden loh. Jadi makanya itu menurutku pribadi untuk implementasinya saat ini itu sudah cukup baik ya dari tahun ke tahun. Dan harapannya kita terus berjuang untuk kesetaraan tersebut gitu. Nah, yang kedua terkait bagaimana pendidikan perempuan di Indonesia. Bagi saya pribadi, kalau misalkan kesetaraan gender itu memang belum masuk ya ke dalam kurikulum di tingkat nasional ya untuk sekolah-sekolah negeri baik itu di SD, SMP maupun SMA. Nah, ini menjadi PR bagi kita yang mungkin bergerak di organisasi masing-masing untuk bisa menyuarakan ini. Hari ini misalkan Eka menjadi seorang pemimpin di salah satu organisasi, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Aku pun begitu. Nah, kemudian apa yang misi kita yang kita harus bawa, yaitu pendidikan tentang perempuan ke misalkan sekolah-sekolah formal dan sebagainya. Salah satunya kalau di Kohati sendiri itu ada namanya Kohati Mengajar. Jadi kita mengajarkan ke anak-anak sejak dini. Jadi sasaran kita tuh anak-anak SD, SMP, SMA untuk bisa mengajarkan mereka tentang kesetaraan gender. Bagaimana sih mereka tuh memperlakukan temen ceweknya, bagaimana sih cewek itu memperlakukan temen cowoknya. Nah, kalau misalnya dari Kohati sendiri nggak cuma misalkan kesetaraan gender dari sisi perempuan, tapi bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa sopan dan santun, bagaimana laki-laki bisa menghargai kesopan santunan kita dan bisa sama-sama berjalan beriringan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita perlu edukasi. Mungkin salah satu ini hari ini podcastnya, jadi bisa mengedukasi teman-teman juga nih hari ini. Gitu. Luar biasa juga. Dari SD mereka udah dididik untuk bisa saling menghormati anak perempuan dan gender. Biasa gitu. Oke, dari aku ya. Kalau siapa tokoh Kartini yang paling terkenal mungkin banyak ya. Itu kalau disebutkan mungkin ada lebih dari 5 itu. Kayak Retno Marsudi, Bu Retno Marsudi, terus Bu Sri Mulyani, ada Prilly, ada siapa lagi ya? Ada Maudy Ayunda, ada Dian Sastro kalau nggak salah namanya tuh. Terus juga ada Mary Riana dan Zulkifli dan lain-lain gitu. Mungkin yang paling menginspirasi bagi karirku sendiri itu mungkin kalau ke karir itu lebih ke Ibu Retno sama Ibu Sri Mulyani ya. Jawaban kita sama teman-teman. Mungkin satu visi satu misi. Itu lebih ke Bu Retno sama Bu Sri Mulyani. Kenapa? Mungkin kalau kita lihat di TV-TV tuh mereka berdua kayak bukan seorang perempuan gitu. Kenapa? Kayak lebih berwibawa aja gitu. Mereka tuh lebih menunjukkan kesederhanaannya dan juga mungkin tanggung jawabnya atas negara gitu. Jadi kayak aku bisa belajar dari mereka itu mungkin bukan hanya sekolah tinggi gitu, tapi juga bagaimana cara mengungkapkan pendapat di hadapan publik gitu. Dan juga belajar banyak hal sama mereka gitu. Dan ternyata mungkin ya informasi yang belum kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani itu merupakan top 100 wanita paling berpengaruh di bidang keuangan. Luar biasa ya Bu Sri Mulyani. Nah itu salah satu motivasiku untuk bisa berdiri sampai saat ini dan bisa membangun kepercayaan diriku gitu. Nah kalau misalkan di bidang pendidikan itu mungkin Maudy Ayunda sama Prilly Latuconsina ya. Mereka bukan hanya berkarir di bidang pendidikan, tapi juga mereka berkarir di bidang entertainment gitu. Luar biasa ya mereka. Iya, benar banget. Ini mungkin udah jauh semua ya sama Eka ya. Jadi pertanyaan ini benar banget. Salah 3 yang tadi disebutkan itu menjadi inspirasi aku banget juga. Jadi fotonya tuh sampai aku pasang di dinding kamar. Biar aku tuh selalu inget bahwa ketika Ibu Retno memberikan satu pesan untuk wanita di luar sana melalui salah satu YouTube channel, itu beliau selalu bilang jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena ketika kita
terus aja ngelakuin itu, kita bakal sampai. Artinya Uh, selalu disampaikan bahwa perempuan yang ingin merubah dirinya itu dia harus secara mandiri berdikari. Jadi apapun yang dia inginkan maka kejar itu gitu. Apalagi sekarang akses informasi pendidikan itu luas banget dan banyak banget gitu. Nah, keduanya kenapa menjadi inspirasi aku di era Kartini modern saat ini ya? Karena yang pertama, mereka berdua itu punya pendidikan yang tinggi dan itu menjadi salah satu patokan ya, maksudnya ketika seorang perempuan bisa bahkan lebih dari laki-laki menjadi top 100 women yang sangat berpengaruh dan juga menjadi misalkan chairman di World Bank dan misalkan Ibu Marsudi udah kemana-mana, itu bener-bener kayak inspirasi banget gitu bahwa ada loh perempuan yang sampai sejauh itu dan bahkan dengan segala keterbatasan pada saat itu ya, itu mereka bisa sampai gitu. Bahkan Ibu Ratna tuh sempat bilang, I was nobody, aku bukan siapa-siapa dulu. Jadi kayak aku bukan dari keluarga orang kaya, aku bukan dari keluarga yang berpendidikan and anything else yang udah disampaikan. Tapi dia sampai di titik ini gitu, dan itu menjadi inspirasi besar bahwa ada yang sudah membuktikan bahwa perempuan itu bisa sama dengan laki-laki yang lainnya. Terus yang kedua tadi udah disebutin ya, kalau misalkan dari segi akademik atau entertainment ada Maudy Ayunda. Jadi Maudy Ayunda kenapa jadi inspirasi banget? Karena selain daripada dia artis, dia pemain film jago, dia pendidikannya oke banget di Harvard. Dan juga sederhanaannya kemudian bisa mencerminkan kayak wanita Indonesia banget gitu. Karena ketika orang yang sangat membela untuk kesetaraan perempuan dan sebagainya, tapi kita sebagai perempuan juga tidak boleh melepaskan kayak budaya-budaya yang memang bagus di Indonesia gitu, misalkan kesederhanaannya, ketamahannya, kemudian misalkan cara bagaimana dia memperlakukan orang dan sebagainya. Itu menjadi inspirasi bagiku untuk menerapkan ilmu-ilmu atau kayak Kartini model. Luar biasa sih tokoh-tokoh yang tadi kita sebutin itu memang cukup membangun mungkin yang darinya kita nggak bisa ngapa-ngapain atau masih di bawah gitu kan, malah mereka tuh jadi kayak lebih upgrade lebih bagus semangatnya. I was with Ibu Sri Mulyani itu pertama kali ketemu beliau itu di acaranya World Bank di Jakarta. Jadi aku melihat beliau pertama kali give a speech yang kayak kalau kalian itu sedetik kata pun atau kayak langsung scanning kayak yang benar-benar ibu keren banget gitu. Jadi aku menggunakan data, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris yang benar-benar artikulasinya clear, jadi kayak I just fall in love with her at the time kayak bener-bener kayak ibu gitu, emang bener-bener banget gitu ya, aku mau jadi kayak ibu gitu waktu itu gitu. Ketika langsung di hari yang sama ya ini mau jadi kayak ibu aja deh gitu. Jadi ada role model di hidup kita gitu. Ya mungkin dari Kak Sahara dulu. Oke, jadi it is like closing statement actually. Jadi kayak bener-bener apa sih pesan aku untuk perempuan di luar sana. Jadi pertama, menjadi perempuan itu tidak mudah dan kita harus sama-sama paham. Menjadi perempuan itu sebuah tantangan besar karena tantangan kita nggak cuma tentang keluarga, nggak cuma tentang budaya, tapi tentang semuanya. Aku merasakan itu. Walaupun misalkan hari ini aku sudah cukup mandiri terhadap diriku sendiri, tapi pembatasan-pembatasan di ruang publik itu masih terasa. Dan aku berharap perempuan-perempuan di luar sana itu punya semangat juang yang tinggi, punya ambisi, punya cita-cita, karena yang kita harus ingat, kita bukan perempuan, tapi kita makhluk hidup yang punya hak yang sama, yang perlu memperjuangkan asasinya, memperjuangkan dirinya, memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan aku berharap semua perempuan di luar sana saling mensupport satu sama lain. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kemaslahatan kita bersama sebagai perempuan, baik hari ini, besok, ataupun di masa yang akan datang. Gitu. Mungkin aku sedikit mengutip dari pemahamannya Bu Retno lagi. Lagi-lagi Bu Retno ini. Bu Retno ini bukan
dari keluarga yang berada gitu, bukan dari keluarga yang istilahnya memang begitu paham soal feminis ataupun pemberdayaan manusia gitu. Tapi Bu Retno sendiri mengakui bahwa semuanya itu berasal dari bawah gitu. Bu Retno sendiri belajar gitu. Dan harapannya adalah di Hari Kartini ini mungkin kita sama-sama untuk mengajak para perempuan bahwa kita tuh ternyata nggak selemah gitu loh. Kita lo nggak ternyata nggak sebelakang itu gitu. Kita bisa mendapatkan posisi yang sama gitu seperti perempuan bahwa kita mampu gitu. Jadi mungkin untuk para perempuan yang masih memiliki pemikiran yang sangat amat budaya yang lebih ke budaya yang lebih kayak oh ya itu lebih tanggung jawabnya ke laki-laki, itu seharusnya job desk-nya laki-laki gitu. Enggak. Ini loh Indonesia udah mau Indonesia emas gitu loh. Dan kita harus merubah pola pikir yang seperti itu, kita harus lebih maju gitu, kita harus jadi seorang Kartini gitu. Kalau misalkan para perempuan Indonesia masih mementingkan pemikiran budaya, mungkin Kartini akan menangis hari ini loh, Iya, melihat, iya. secepat menyerah itu loh perempuan gitu untuk berada di posisi teratas gitu. Jadi harapannya mari kita sama-sama sebagai perempuan kita bisa untuk menjadi seorang pemimpin, kita bisa berada di atas, kita juga bisa sama seperti seorang laki-laki gitu. Gitu sih.